Kebetulan, pria ini menemukan peta. Dia pikir itu gambar perencanaan kota. Yakinlah tanah di lingkaran itu akan naik harganya. Keesokan harinya dia bergegas ke lokasi di peta. Ia pikir harus beli tanah di sini. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Tapi tempat ini telah dibangun menjadi taman hiburan kecil. Selain itu, pemilik bilang kepada mereka, kecuali ia mati. Jika tidak, ia tak pernah membeli rumah itu. Setelah mendengar, pria itu hanya tersenyum tipis. Dia pikir lelaki tua keras kepala seperti itu. Dia pasti sudah mendengar berita tentang perencanaan tanah. Mau jual dengan harga tinggi. Lelaki tua menolak. Itu berarti dugaan yang benar. Sebidang tanah mahal ini akan menjadi miliknya. 2 tahun kemudian, pria itu bertemu lelaki tua. Dia tawar-menawar 50 miliar. Lelaki tua segera setuju. Tetapi ketika kedua belah pihak berniat menandatangani kontrak, seorang pria gemuk tiba-tiba masuk. Ia berkata ia juga ingin membeli tanah ini. Bersedia membayar 100 miliar. Menyuruh lelaki tua itu untuk berpikir dengan hati-hati, pria kira tanah ini akan dibeli oleh orang lain. Ia pikir, pria gendut ini adalah bawahan Dewan Pengelola Lahan, dia juga tahu rencana ini. Jadi pria itu membayar 100 miliar tanpa ragu. Jika bisa, tanda tangani kontraknya sekarang. Pada akhirnya, pria gendut itu berinisiatif untuk mundur agar lelaki tua itu bisa menandatangani kontrak. Pria itu terlihat terpelajar tetapi sebenarnya sangat sedikit orang yang mengenalnya. Faktanya, dia tahu kemungkinan bahwa adegan tadi dipentaskan oleh seseorang. Jadi dia bilang tidak membawa cukup uang. Hanya bisa membayar 50 miliar uang tunai. Ia janji akan membayar penuh dalam waktu 1 minggu. Ia akan meminjam uang. Tapi ia tahu, pemerintah akan mengumumkan berita penyesuaian lahan dalam 1 minggu. Tunggu sampai berita diumumkan lalu bayar sisanya. Bahkan jika ditipu, hanya kehilangan deposit. Tapi tak disangka, ada kejutan yang menunggunya. Sampai saat pemerintah mengumumkan berita perencanaan lahan, pria ini sudah menunggu berita penting. Tiba-tiba ada bau terbakar di kantor. Asisten bergegas mencari tukang listrik. Saat memeriksa saluran listrik, tukang listrik secara tidak sengaja menjatuhkan dudukan ke tanah. Sang pria menoleh, menyuruh tukang listrik jangan bising, lalu ia menonton berita di TV. Hasilnya persis sama dengan peta yang pernah ia lihat sebelumnya. Pada malam hari, pria itu mengadakan upacara penandatanganan agung. Sampai pembayaran penuh, ia duduk di depan layar lagi, menonton berita di TV. Informasinya benar-benar berbeda dari siaran langsung. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia menghabiskan 50 miliar hanya untuk membeli parit. Lelaki tua ini gunakan 10 bebek sebagai umpan untuk memancing ikan. Tidak lama kemudian bebek itu dibuang ke dalam air. Tiba-tiba terseret oleh sesuatu. Xiao Shuai di sebelahnya melihat itu. Cepat-cepat sebarkan jaring. Sampai dia menyeret jaring ke atas. Bebek dimakan oleh ikan. Tapi mereka menangkap beberapa ikan. Beberapa bulan di angkatan udara. Akhirnya terpancing ikan hari ini. Ketika Xiao Shuai hendak melemparkan jaring lagi, tiba-tiba menemukan kawanan ikan berenang ke sana. Pemilik sedang bersemangat. Segera didorong ke sungai oleh kawanan ikan. Xiao Shuai masih tenggelam dalam kegembiraan menemukan ikan. Tidak menyadari bos dalam berbahaya. Setelah menemukan bosnya hilang, Xiao Shuai segera berlari ke atas perahu. Beberapa detik kemudian, benda yang mengapung ke permukaan. Takut Xiao Shuai takut mati. Tapi ia masih tak peduli. Segera melempar jaring. Ia berniat menyeret pemilik ke atas. Tapi hal yang membuat ia terkejut. Dalam beberapa detik, bos hanya memiliki pakaian robek yang tersisa. Pada saat ini, dia tidak berani berhenti bahkan hanya sedetik. Ia mencoba mendayung perahu ke pantai. Setelah ke atas, dia berteriak bahwa ada ikan memakan orang. Dan pulang ke rumah. Ikan kanibal. Hei, kenapa kamu begitu terburu-buru? Saya harus mencari bom yang untuk meledakkan semua ikan di danau. Gila, jangan lakukan begitu.
Polisi akan menangkapmu. Aku akan meledak. Demi keadilan bagi pemilik. Xiao Shuai mengambil granat untuk meledakkan ikan di danau. Bocah memang penasaran. Jadi diam-diam mengikuti. Setelah pulang ke rumah, ia langsung pergi ke tempat persembunyian granat. Saat Xiao Shuai hendak mengeluarkan granat, seorang pria muncul dan membunuh Xiao Shuai. Tindakannya ini telah ditemukan